Melihat Chen Ping telah mengambil keputusan, Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu bahwa apa yang diputuskan Chen Ping harus dilakukan. Tuan Chen, kami bertiga akan pergi bersamamu. Jika ada sesuatu, kami akan menjagamu. Daji buru-buru mengikuti Chen Ping. Nyawa dan jiwa ketiganya ada di Chen Ping. Jika Chen Ping mati, maka mereka bertiga bahkan tidak akan berpikir untuk hidup. Mereka akan mati bersama saat itu. Lebih baik pergi dengan Chen Ping, jika Chen Ping dalam bahaya, mereka masih bisa membantu. Chen Ping melirik Daji, dia tahu apa yang dipikirkan mereka bertiga, jadi dia mengangguk sambil tersenyum, oke, kalian bertiga ikuti aku. Setelah Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan mengucapkan beberapa patah kata lagi, beberapa individu dipisahkan. Liu Ruyan dan tetua ketiga membawa Yi He, dan berjalan menuju wilayah Thunder Eagle yang haus darah ke arah yang diarahkan oleh Yi He. Dan Chen Ping membawa ketiga pahlawan pencuri aneh itu jauh ke dalam wilayah Raja Petir yang haus darah. Monster-monster ini sangat sensitif terhadap aura, jadi Chen Ping mengeluarkan jimat dan memukul tiga monster di tubuh mereka untuk membantu mereka menyembunyikan aura mereka. Tujuan Chen Ping adalah memetik buah guntur dari langit, jadi sebaiknya tidak ada pertempuran sepanjang jalan. Beberapa orang terus bergerak menuju Gua Raja Elang dengan napas rahasia. Setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, Chen Ping akan berhenti dan membentuk formasi. Tiga pahlawan pencuri hantu tidak tahu formasi apa yang telah disiapkan Chen Ping meskipun mereka penasaran, mereka tidak berani bertanya. Sepanjang jalan, Chen Ping dan yang lainnya juga bertemu dengan banyak biksu. Beberapa di antaranya telah meninggal, dan hanya tersisa tulang di tubuh mereka yang dimakan monster. Ada juga beberapa biksu yang terluka dan tergeletak lemah di bawah pohon. Melihat biksu yang terluka ini, Chen Ping hanya bisa berdoa dalam hati, dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Lagi pula, orang-orang itu egois, jika orang-orang ini tidak egois, mereka bisa bersatu, dan mereka tidak akan diburu oleh monster-monster ini. Tepat ketika Chen Ping mendekati Gua Raja Elang dengan tiga pahlawan pencuri aneh, di sisi lain dari situs Elang Guntur Haus Darah, di satu sisi, ada juga sekelompok orang yang masuk, dan orang-orang ini bukanlah kultivator es di pesawat. Saya melihat lusinan orang ini, semuanya mengenakan gaun kain abu-abu, dengan kata Ning tersulam di dada gaun itu. Di depan orang-orang ini, seorang pria muda berjubah putih adalah Ning Ken yang telah bertemu dengan Chen Ping, dan di samping Ning Ken adalah ayahnya Ning Kai Chen. Kali ini Ning Kai Chen secara pribadi memimpin tim ke wilayah Raja Guntur Haus Darah hanya untuk memetik buah guntur langit. Nenek moyang keluarga Ning dibangkitkan, tetapi kekuatannya belum dapat kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Kemudian, atas saran Huang Yaoshi, Ning Kai Chen datang untuk memetik buah guntur langit, untuk memulihkan kekuatan nenek moyang mereka dari keluarga Ning. Jika nenek moyang mereka dari keluarga Ning mendapatkan kembali kekuatan mereka, maka status keluarga Ning mereka di seluruh dunia surga akan meningkat pesat. Ayah, ku dengar Raja-Raja Wali Petir memiliki kekuatan untuk melintasi alam kesengsaraan. Kita sama sekali bukan lawan. Saya, petik 2, dan wanita bernama Linglong beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa nenek moyang kita dari keluarga Ning adalah tubuh iblis api. Apakah dia gila? Saya pikir dia terlihat seperti pembudidaya setan. Ning Ken It terus mengomel di Ning Kai Chen telinga. Ning Kai Chen mengerutkan kening, menatap Ning Ken dengan keras dan berkata, "Diam, aku mendengar kamu berbicara buruk tentang leluhur, jadi aku akan memotong lidahmu. Sekarang bisakah keluarga Ning kami jika kamu berkembang dengan baik, kamu bisa mengandalkan leluhurmu jika kamu bisa sukses di dunia surga dan manusia." Petik 2. Dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang wanita yang mencari leluhur itu. Melihat ayahnya benar-benar marah, kata Ning Ken, saya hanya bisa menutup mulut dan berhenti berbicara. Melihat keadaan Ning Ken, Ning Kai Chen berkata lagi, saya mendapat kabar bahwa Raja Elang Petir seharusnya pergi ke Kabupaten Jialing. Dia pasti menghadiri asosiasi apoteker. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencuri buah petir hari itu. Setelah Ning Kai Chen selesai berbicara, dia dengan cepat mendekati Gua Raja Elang bersama semua orang. Saat ini, Chen Ping sudah mendekati Gua Raja Elang dengan 3 pahlawan pencuri aneh.
Chen Ping bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat di Gua Raja Elang, yang seharusnya menjadi kekuatan yang dipancarkan oleh pohon guntur hari itu. Kekuatan petir semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada bencana guntur yang diderita Chen Ping. Hati Chen Ping sudah ada di tenggorokannya saat ini. Dia hanya berada di peringkat kedua dari batas fusion. Jika dia benar-benar bertemu dengan pria kuat yang telah melewati kesengsaraan, bahkan jika dia mengorbankan semua cara untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. 3 pahlawan pencuri hantu juga memiliki keringat dingin di wajah mereka. Mereka juga memahami kengerian Raja Elang Petir. Bahkan elang petir yang haus darah itu sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, melemparkan beberapa mantra penyembunyian lagi, untuk menyembunyikan aura mereka, dan kemudian perlahan mendekati Gua Raja Elang. Chen Ping sama sekali tidak tahu bahwa Raja Elang Petir tidak ada di dalam gua. Jika Raja Elang Petir ada di dalam gua, bahkan jika Chen Ping menyembunyikan napasnya, itu tidak akan berguna sama sekali. Biksu penyeberangan kesusahan berbeda dengan beku biasa. Selama periode penyeberangan kesusahan, setiap langkah peningkatan sulit, dan sejumlah besar sumber daya harus disiapkan untuk menghadapi sprint terakhir dari periode penyeberangan kesusahan. Tidak ada satu dari 10 biksu yang dapat berhasil dalam masa kesusahan, dan banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi jatuh dalam masa kesusahan. Namun, setelah melewati masa kesusahan, semua cultivator es akan kembali ke sumber aslinya dan merasakan kekuatan sumbernya. Hanya cultivator es, yang telah melewati masa kesusahan yang bisa disebut setengah abadi yang sebenarnya. Mereka hanya perlu meningkatkan kekuatan mereka sedikit, menunggu hari ketika mereka akan naik, dan cultivator es di alam ini sama seperti orang biasa. Sama seperti Chen Ping perlahan-lahan mendekati Gua Raja Elang dengan 3 pahlawan pencuri aneh, Ning Kai Chen juga mendekati Gua Raja Elang dengan keluarga Ning. Dan di arah lain, ada beberapa cultivator es yang perlahan mendekat. Lagi pula, Tian Lei Guo terlalu menggoda, jadi wajar bagi seseorang untuk mempertaruhkan nyawanya. Berapa banyak pihak orang-orang dan kuda semuanya mendekati Gua Raja Elang pada saat yang sama, dan semua orang menahan napas, menyembunyikan aura mereka secara ekstrim. Namun ketika dia sampai di pintu masuk Gua Raja Elang, dia tiba-tiba terpana. Orang-orang ini bertemu satu sama lain dan saling memandang. Chen Ping melihat-lihat dan menemukan bahwa banyak dari mereka adalah biksu di pesawat, di antaranya adalah jembatan batu besi dan wanita tua itu. Ketika Siti Kiao melihat bahwa Chen Ping dan 3 pahlawan pencuri aneh berani datang ke Gua Raja Elang, kemarahan di wajahnya langsung muncul. Dan Chen Ping melihat ke sisi lain, dan menemukan bahwa itu adalah sekelompok orang asing, tetapi menilai dari pakaian yang mereka kenakan, mereka pasti milik keluarga atau sekte. Tapi segera, Chen Ping memandang Ning Ken, dan sedikit mengernyit. Dia selalu merasa bahwa Ning Ken sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Ning Ken juga melihat Chen Ping, dan terkejut beberapa saat, memandang Chen Ping 2 kali, tetapi tidak ingat siapa Chen Ping. Lagi pula, pada saat itu, Chen Ping bercampur aduk di antara penduduk desa, dan Ning Ken tidak terlalu memperhatikan sama sekali. Tuan Chen, ini orang-orang dari keluarga Ning. Saya tidak menyangka orang-orang dari keluarga Ning datang ke Gua Raja Elang. Daji berbisik kepada Chen Ping. Chen Ping tidak memiliki kesan tentang keluarga Ning, dia juga tidak pernah mendengarnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang lebih dia pedulikan adalah Siti Kiao dan wanita tua itu. Chen Ping takut Siti Kiao tidak tahan, jadi dia akan langsung menyerang mereka. Kalau begitu, auranya akan benar-benar terbuka, dan dia akan segera ditemukan. Penatuasi. Ketika semua orang yang bertemu tercengang, Ning Kai Chen berjalan perlahan ke arah Siti Kiao untuk menyapa. Jelas, Ning Kai Chen mengenal Siti Kiao. Patriark Ning, saya tidak berharap Anda membawa orang ke Gua Yingwang. Apakah Anda datang ke sini untuk Lei Guo hari itu? Siti Kiao bertanya pada Ning Kai Chen. Ning Kai Chen tersenyum, dan berkata tanpa komitmen, Penatuasi membawa begitu banyak orang ke sini, bukankah itu juga demi Tian Lei Guo? Patriark Ning salah menebak, kami tidak punya pilihan lain. Siti Kiao memberitahu Ning Kai Chen secara rinci tentang jatuhnya pesawat itu.
Ketika Ning Kaichen mendengar bahwa Chen Ping lah yang melepaskan Pterosaurus berkepala 3, menyebabkan pesawat itu jatuh, dia tidak bisa tidak melihat Chen Ping. Penatuasi, anak ini tidak menganggap ranahnya tinggi. Jika kamu membunuhnya, bukankah itu mudah? Tanya Ning Kaichen. Lagi pula, Pterosaurus sangat berharga bagi Sekte Feitian. Sekarang mereka dilepaskan oleh Chen Ping, bagaimana mungkin Siti Qiao melepaskan Chen Ping? Aku akan membunuhnya, tapi sayang sekali ini adalah wilayah Elang Guntur Haus Darah. Kami bertemu banyak monster, jadi kami terpencar. Aku tidak menyangka. Anak ini begitu berani sehingga dia berani datang ke Gua Raja Elang. Siti Qiao berkata, menatap Chen Ping dengan ganas. Penatuasi, jangan lakukan apapun di sini lagi, jika Anda mengejutkan Raja-Raja Wali Petir, kita akan tamat. Ning Kaichen buru-buru membujuk Siti Qiao. Tentu saja Siti Qiao tahu, kalau tidak dia akan melakukannya begitu mereka bertemu. Chen Ping memandangi dua orang yang sedang berbicara, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sekarang begitu banyak orang bersama, mereka semua datang ke sini untuk Tianlei Guo. Chen Ping harus menemukan cara untuk mempertahankan kekuatannya sehingga dia bisa mengambil buah guntur langit ke tangannya pada waktu yang tepat. Patriark Ning, kamu datang ke sini khusus untuk Tianlei Guo, jadi kamu harus siap sepenuhnya. Bagaimana kalau kamu membawa seseorang untuk melihat dulu? Siti Qiao berkata kepada Ning Kaichen. Siti Qiao tahu bahwa orang-orang yang dia bawa adalah banyak cultivator es di pesawat, dan beberapa di antaranya hanya kenalan, meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak akan membentuk efektivitas tempur secara keseluruhan. Tapi Ning Kaichen berbeda. Dia membawa semua elit keluarga Ning, meskipun hanya ada selusin dari mereka, mereka dapat bertindak bersama dan sepenuhnya mematuhi perintah Ning Kaichen. Itu sebabnya Siti Qiao membiarkan Ning Kaichen memimpin. Jika ada bahaya, biarkan Ning Kaichen yang melakukannya terlebih dahulu. Tidak masalah. Setelah mendengar ini, Ning Kaichen langsung setuju, kurang dari BR lebih besar dari. Karena Ning Kaichen tahu bahwa kemungkinan besar Raja Elang Petir tidak akan berada di dalam gua, dan orang yang memasuki gua terlebih dahulu pasti akan mendapat keuntungan besar. Melihat bahwa Ning Kaichen langsung setuju, Siti Qiao tampak sedikit terkejut. Ning Kaichen memimpin anggota keluarga Ning ke dalam gua secara perlahan. Siti Qiao memimpin orang untuk menjaga di luar gua. Jika ada gangguan di dalam, mereka akan segera mengungsi. Lagi pula, tidak ada yang mau menghadapi Raja Elang Petir yang telah melintasi alam kesengsaraan. Siti Qiao tidak menggerakkan siapapun, tetapi Chen Ping berjalan ke dalam gua bersama keluarga Ning dengan 3 pahlawan pencuri aneh. Ning Kaichen sedikit mengernyit, dan melirik Chen Ping, tapi dia mengabaikan Chen Ping. Menurut pendapatnya, Chen Ping hanyalah seorang biksu kecil dari peringkat kedua dari Body Fit Realm, dan dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Saat Ning Kaichen perlahan membawa orang lebih dalam, Chen Ping semakin merasakan kengerian kekuatan guntur dan kilat. Segera, seberkas cahaya melintas, dan semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan semua orang. Di tengah Gua Yingwang, ada pohon guntur langit yang besar berdiri di sana. Pohon guntur langit ada di dalam gua, dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, dan di sekitar pohon guntur langit, ada guntur dan kilat yang tak berujung, seperti razor menari. Dan di pohon guntur ini, 10 buah guntur seukuran kepalan tangan bersinar dengan cahaya guntur dan kilat. Tianlei Guo. Melihat Tianlei Guo, Ning Kaichen berteriak penuh semangat. Ketika Chen Ping melihat Ning Kaichen berteriak, dia terkejut, karena takut dia akan mengeluarkan Raja Elang Petir. Untungnya, tidak ada gerakan di Gua Raja Elang, jadi Chen Ping menghela nafas lega. Jika Raja Elang Guntur yang haus darah ditarik keluar, tidak ada dari mereka yang akan pergi. Raja Elang Petir sudah tidak ada lagi, Tuhan membantuku. Ning Kaichen berkata dengan gembira. Mendengar kata-kata Ning Kaichen, Chen Ping akhirnya mengerti mengapa Ning Kaichen berani masuk lebih dulu. Ayah, aku akan pergi dan memetik buah guntur langit. Ning Ken memandangi buah guntur langit yang montok dan berkata dengan penuh semangat.